Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perang melawan penjajahan Belanda. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Baiklah anak-anak, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang melawan penjajahan Belanda. Anak-anak, banyak sekali perang-perang yang dilakukan rakyat Indonesia, ya, masyarakat Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Antara lain Perang Tondano, Patimura Angkat Senjata, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perlawanan Bali, Perang Banjar, Aceh Berjihad, serta Perang Batak. Pertama, Perang Tondano. Perang Tondano terjadi pada 1809, adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang ini terjadi akibat implementasi politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano I yaitu terjadi pada masa VOC. Latar belakangnya yaitu orang Spanyol yang tiba di Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara menyebarkan agama Kristen. Salah satu tokohnya yaitu Franciscus Saverio. Pada abad ke-17 hubungan terganggu dan VOC pun datang, di mana VOC Ternate, Gubernur Simancos memonopoli dan mengusir pedagang Spanyol serta Makassar. VOC memonopoli beras dari Minahasa. Strategi VOC membendung sungai Temeran yang berdampak banjir. Simancos memberi ultimatum di mana yang pertama, orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. Orang Tondano harus membayar ganti rugi karena rusaknya tanaman padi dengan menyebarkan 50-60 budak. Nah, di sini masalah mulai muncul di mana hasil panen tidak ada yang membeli. Rakyat mendekati VOC untuk membeli beras dan terbukalah rakyat kepada VOC. Anak-anak, Perang Tondano II yang diterbelakangi oleh Daendels, di mana Daendels menambah pasukan dari kalangan pribumi untuk memerangi Inggris. Suku yang memiliki keberanian yaitu Madura, Dayak, dan Minahasa. Ini Perang Tondano II. Daendels Hastings, ya, merupakan kapten kapal, Redigold Residen, dan Ukung, pemimpin distrik, pengiriman 2000 pemuda Minahasa ke Jawa, penyerahan beras secara cuma-cuma, dan perlawanan sendiri dilakukan oleh tokohnya yaitu Ukung Lunto dan di pusat Minawanua di Tondano. Sekarang Patimura Angkat Senjata. Nah, Inggris versus Belanda di Maluku, di mana Inggris dipimpin oleh Raffles dan Belanda. Hasil bumi dibeli, kerja rodi dirugikan, ya. Kalau Inggris, ya, pemuda bekerja di dinas angkatan perang Inggris. Sedangkan Belanda memonopoli perdagangan, penyerahan wajib, ya, tanaman, ikan asin, dendeng, kopi, serta kerja paksa. Sini ada perlawanan yaitu pertemuan rahasia di Pulau Haruku, ya, pada tanggal 14 Mei 1877, pertemuan di Saparua, dan pertemuan di hutan kayu putih. Ini perlawanannya.
Belanda, di mana pada tanggal 18 Agustus, pada bulan Agustus 1817, di mana benteng Tours dikepung dan diserang hampir berhasil, dan pada bulan November 1817 Kapten Paulus Tiahu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, Belanda sendiri mendatangkan bantuan dari Batavia. Tujuannya itu merebut benteng Tours ya, di kapal perang Nassau dan Everstein. Dan hadiah 1000 gulden untuk Pattimura, kepala Pattimura. Pada tanggal 16 Desember 1817 Pattimura ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Perang Padri pada 1821 sampai dengan 1837. Dimana latar belakang perang saudara ini yaitu dimana Islamisasi di Minangkabau abad ke-16 yang berdampak muncul 3 sistem raja: raja alam atau raja dunia, raja adat atau raja hukum adat, serta raja ibadat, raja agama Islam. Walaupun Islam adat istiadat tetap kuat, dijaga oleh adat atau kerajaan. Kuatnya pengaruh dan wewenang kerajaan dipengaruhi atas penguasaan atas emas, di mana pusatnya yaitu penghasil emas di Tanah Datar. Pada tahun 1780 emas menyusut dan muncul ekonomi baru yang kopi, garam, gambir, dan tekstil. Komunitas baru ini muncul di wilayah yang basis Islamnya kuat dan ulama-ulama besar, jaringan Inggris dan Amerika. Pusatnya sendiri yaitu pegunungan Agam dan 50 kota. Gerakan Padri, perdagangan atau gerakan pembaruan Islam, dan latar belakangnya di mana para saudagar mencari perlindungan pada hukum Islam yang murni dari kekerasan, keserakahan, dan ketidaknyamanan yang mengancam kontrak dan diri mereka sendiri. Tokohnya yaitu 3 ulama dari Padri atau Pedir Aceh tahun 1803 sampai dengan 1804. Ketiganya naik haji. Inspirasinya penaklukan Mekah oleh kaum pembaruan Wahabi. Perang saudara yaitu kaum Padri dan kaum adat, di mana kaum Padri yaitu Tuanku Kota Tuo, pembaruan dan praktik agama Islam. Dukungannya yaitu murid, Tunkunan Receh dan Haji Miskin dan Haja Sumanikin dan Haja Kiabang, kelompok Harimau dan Salapa, pakaian putih, sertakan kaum adat. Ajaran agama Islam jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, berjudi atau menyabung ayam, minuman keras, dan pakaian hitam. Nah, disinilah penyebab adanya perang saudara ya anak, kaum Padri dan kaum adat. Nah, kenapa terjadinya perang saudara, inilah faktor-faktornya. Awal perang pada tahun 1803, perang adat dan Padri dimulai. 1805 Tuanku Pasaman atau Padri menyerang Pagaruyung atau perang di kota tengah yang dipimpin oleh Sultan Arifin Murningsah, dan keluarga melarikan diri. Istana Pagaruyung dibakar dan keluarga Pagaruyung akhirnya dibunuh di Tanah Datar. Akan tetapi Sultan Arifin lolos. Kaum Padri menyebar di Tapanuli Selatan dan menyebarkan Islam. Di sana dia menyebarkan Islam. Pada tahun 1897 Belanda pun tiba di Pahadang. Sangat banyak ya. Di sini ada kaum Padri dan kaum adat bersatu. Nah, di mana Tuanku Imam Bonjol berhasil menyatukan dengan adanya perjanjian damai di Bukit Marapala atau Tanah Datar. Plakat Puncak Patu, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah ya. Adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berdasarkan Al-Quran. Dan di sini menyerang pos-pos tentara Belanda ya. Memutuskan komunikasi tentang benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi, di mana Belanda di bawah pimpinan Gilafri menyerang Kota Tuo di Ampe Angke.
membangun benteng pertahanan dari Ampang, Gandang sampai ke Biaro, digantikan Jacob Loud. Nah, Gilafi ini sendiri digantikan oleh Jacob Loud. Ya. Perang Padri 3. Jacob Loud yaitu strateginya yang pertama memotong garis bantuan ekonomi, menguasai pesisir pantai barat dan timur, menguasai Manggu, Meraz, Patipu, dan yang kedua benteng Stelsel. Pada Agustus 1831, benteng Malapala dikuasai dan diikuti penyerahan beberapa nagari. Ya. Pada tahun 1832, datang bantuan dari Jawa dengan 300 prajurit Legium Senpat Alibasa. Prawiro Dirjo akhirnya membelot dan dibuang ke Bengkulu. Dan pada tahun 1833, penyerahan Bandung Hampung, Kamang, Guguk, Sigandang, Tanjung Alam, Sungai Pur, Candung, dan berbagai nagari agam. Perang Padri 3 pada tahun 1830 sampai dengan 1837. Pertahanan terakhir kaum Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol, di mana akses menuju Bonjol diputus oleh Belanda, dan pada tanggal 16 Juni 1835 benteng Bonjol diserang, dan pada Agustus 1835 benteng di sekitar Bonjol dikuasai. Pada tahun 1837 Mayor Jenderal Kocius, benteng dikepung dan banyak pemimpin tertangkap. Sini 25 Oktober 1837 Tuanku Imam Bonjol diajak berunding atau Palupu Agam ditangkap, diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Pada 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon. Pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggal pada tanggal 6 November 1864. Pasca perang, di mana kerajaan Panaruyung tidak lagi otonom, raja diberlakukan seperti bupati mengikuti model Jawa. Belanda memonopoli kopi, dan pada tahun 1897 William Hendrik Hydref, geolog Belanda, menemukan batu bara atau emas hitam di Sungai Ombilin, Sawalunto. Dan pada 1889 kegiatan pertambangan dimulai. Nah, baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja dulu materi pembelajaran kita. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.